Bebas Komen. Tentunya barengan juga sama Pak Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita beralih ke paslon yang berikutnya, capres kita yang nomor 2, Pak Prabowo. Ya. Nah, kalau dari Pak Prabowo sendiri, apa nih yang bisa dilihat, yang bisa di-highlight gitu, yang menarik dari Pak Prabowo pada saat debat tadi? Pak Prabowo itu sangat terlihat ketika kita bicara tentang hand gesture-nya dia. Kita tonton dulu deh, yang satu ini dulu ya. Oke. Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sungtolodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Jadi gini, dari hand gesture atau gerakan tangannya Pak Prabowo, kita bisa ambil sebetulnya dua. Satu, dari kapan dia mulai bergerak. Yang kedua adalah bagaimana hentakannya. Nah, yang kapan dia mulai bergerak, kalau kita perhatikan saat dia bicara, Pak Prabowo bicara soal visi misi di awal, hampir 50% di awal tuh nggak bergerak tangannya. Gini aja gitu. Itu artinya apa? Masih penyesuaian. Nervous di awal. Sehingga perlu agak lama dulu, ya ini kayak mesin diesel lah, panasnya lama nih. Nah, tapi begitu sudah panas, baru dia mulai gerak. Jadi ngeliat Pak Prabowo ini agak-agak simpel nih sebetulnya. Kapan dia diem, itu artinya bahwa satu, dia tidak terlalu terusik dengan apakah itu pertanyaan, apakah sanggahan, segala macam. Atau dia memang masih nervous di bagian tersebut, entah datanya mungkin belum lengkap atau semacamnya, atau dia masih bicara pembukaan yang tidak terlalu mengena secara emosional. Kalau kita mengenai kualitas gerakannya, kita tonton untuk yang klip yang kedua. Oke. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Ya. Jadi ketika Pak Prabowo, dia bercerita dari sisi pandang dia tanpa ada respon dari yang lain, gerakannya itu tidak terlalu menghentak. Ya menghentak juga, tapi tidak terlalu menghentak. Tapi kalau kita perhatikan, dia menanggapi dari yang lain, apalagi itu kena di dia secara emosional, gerakannya itu akan langsung cenderung lebih besar hentakannya. Itu terlihat. Nah, menariknya Pak Capres kedua ini itu punya waktu di beberapa kesempatan itu menyisipkan signature-nya mereka, yaitu gemoisasi. Gemoisasi. Iya, gitu. Nah, buat saya itu hat-trick yang oke. Kenapa? Karena dia bisa menebar brandingnya dia terus di situ. Dan itu kan memang brandingnya mereka, gimmick tersebut. Ya. Ngebahas capres yang pertama, capres yang kedua, dan sekarang kita pengen ngebahas capres kita yang ketiga, Pak Ganjar Pranowo. Ya. Nah, ini apa yang cukup signifikan nih dari capres yang ketiga, Pak Kirdi? Oke, jadi kalau capres yang ketiga, ini sepertinya bahan dasar dia untuk bicara itu adalah emosi yang berapi-api. Kita lihat dulu video yang pertama nih, kita bahas. Akomodatif dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Nah, sebetulnya emosi itu digunakan oleh ketiga pasangan calon capres lah, tiga capres itu pakai semua. Cuman kenapa saya fokuskan di Pak Ganjar? Karena sangat terlihat ketika beliau tersenyum, ketika masih ngomong tersenyum, dan kemudian senyuman itu berubah menjadi bibirnya datar dan agak menipis. Itu tanda bahwa dia kesel, dia marah. Tetapi hanya kesel dan cukup besar untuk bisa terlihat dan nggak dia bisa kendalikan, itu topik-topik tertentu. Barusan ini kan kita bicara topik tentang demokrasi, pelaksanaan demokrasi. Nah, ada topik juga yang membuat dia, yang kemudian saya menarik kenapa kita ambil, kita tonton dulu nih berikutnya ya, satu lagi. Integritas itu penting sekali dan nomor satu. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya, dan kita... Nah, ketika bicara soal yang namanya misalnya integritas segala macam dan spesifik menanggapi sebetulnya banyak sanggahan atau misalnya komentar dari nomor 2 ya
ini spesifik. Kenapa? Bisa jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin nggak terjadi di ruang debat ini, yang sudah kebawa dari sebelumnya, yang itu menjadi bahan bakarnya Pak Ganjar untuk kemudian berapi-api untuk dia bicara dan kemudian melemparkan pertanyaan. Dan kita tahu bahwa beberapa kali Pak Ganjar mengirimkan smash, bukan umpan lambung lagi, kepada paslon nomor 2 gitu ya. Jadi ini sepertinya ada sebuah energi kekesalan yang membuat kemudian Pak Ganjar bisa kemudian cukup berapi-api ketika berhadapan dengan paslon nomor 2. Walaupun kemudian dibagi juga dengan cukup seimbang dengan paslon yang pertama. Itu yang paling terlihat dengan Pak Ganjar.